anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan yang manis-manis. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap bahagia, sehat, dan selalu ceria. Pada pertemuan kali ini, Bu Arista akan membahas mengenai koordinat kartesius. Pembahasan kita kali ini mengenai apa itu koordinat kartesius, siapa sih penemu koordinat kartesius, dan latihan-latihan soal mengenai koordinat kartesius. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka kita harus melakukan pengenalan terlebih dahulu terhadap koordinat kartesius. Siapa tokoh matematika koordinat kartesius? Tokoh matematika koordinat kartesius yaitu René Descartes yang lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting yaitu penemuannya tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai sistem koordinat kartesius. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius itu sendiri adalah bidang yang merupakan pertemuan antara garis X dan garis Y. Di sini, Ibu sudah memberikan contoh bidang koordinat kartesius. Dari bidang koordinat kartesius terdapat beberapa unsur. Yang pertama, sumbu X. Sumbu X itu merupakan garis yang mendatar. Ini yang Ibu beri tanda merah. Ini merupakan sumbu X dengan garis yang mendatar. Selanjutnya, yaitu garis yang tegak. Garis tegak itu disebut sebagai sumbu Y. Selain terdapat sumbu Y dan sumbu X, terdapat juga titik 0. Titik 0 itu merupakan titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Titik 0 terdapat pada 0,0 yang disebut sebagai titik pusat. Ini yang Ibu lingkari dengan lingkaran merah, ini merupakan titik 0,0. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas mengenai garis-garis yang terdapat pada koordinat kartesius. Garis mendatar di sebelah kanan merupakan garis X positif yang memiliki nilai positif, diawali dengan angka 1 sampai seterusnya dengan nilai yang positif. Selanjutnya, pada sebelah kiri garis X, sebelah kiri titik 0 yang mendatar, terdapat X negatif yang diawali dengan angka negatif 1 sampai selanjutnya. Selanjutnya, garis yang tegak yang di atas titik 0 disebut Y positif, dimulai angka 1 sampai seterusnya. Sedangkan garis tegak dari 0 ke bawah disebut Y negatif, karena nilainya merupakan nilai-nilai negatif. Selanjutnya, di sini kita akan mengetahui mengenai kuadran pada koordinat kartesius. Kuadran pada koordinat kartesius terdapat 4 kuadran. Yang pertama yaitu kuadran 1, selanjutnya kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Apa sih pembeda antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4? Pada kuadran 1, nilai X dan Y semua positif. Jadi contohnya, ada titik pada koordinat kartesius yaitu 4,5. 4 merupakan nilai positif, sedangkan 5 juga positif. Jadi, titik 4,5 terdapat pada kuadran 1.
Selanjutnya, kuadran 2. Kuadran 2 di sini memiliki sebuah nilai yang X-nya merupakan negatif sedangkan Y-nya positif. Contohnya, terdapat titik negatif 5,6. Negatif 5,6, negatif 5-nya negatif sedangkan 6-nya merupakan positif. Selanjutnya kuadran 3. Sedangkan kuadran 3, nilai pada sumbu X dan Y dua-duanya merupakan negatif. Contohnya negatif 4 dan negatif 3. Selanjutnya yaitu kuadran 4. Kuadran 4 memiliki nilai X positif dan Y negatif. Contoh pada kuadran 4 yaitu titik 5, negatif 4. Selanjutnya yaitu soal-soal mengenai koordinat kartesius. Di sini Ibu sudah memberi contoh soal-soal koordinat kartesius. Yang pertama, menggambar titik pada koordinat kartesius. Diketahui titik-titik A 3,2, B negatif 4,1, C negatif 5, negatif 2, dan D 7, negatif 3. Gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Tentukan letak kuadran dari tiap titik-titik tersebut. Di sini terdapat pembahasannya. Di sini Ibu membuat garis mengenai koordinat kartesius, garis X dan Y. Selanjutnya titik 3,2. Di sini titik 3,2 yaitu dengan sumbu X3 dan sumbu Y2. Nah, di sini titik 3,2. Selanjutnya titik negatif 4,1 dengan X negatif 4 dan Y-nya 1. Negatif 4,1 seperti contoh yang Ibu contohkan di PowerPoint ini, maka B merupakan negatif 4,1. C negatif 5, negatif 2 dengan sumbu X negatif 5 dan sumbu Y negatif 2. Selanjutnya, titik D 7, negatif 3 dengan sumbu X7 dan sumbu Y negatif 3. Sekarang, tentukan letak kuadran dari tiap titik-titik tersebut. Titik A, ini kan X positif dan Y positif, maka titik A berada pada kuadran 1. Sedangkan B dengan titik X negatif dan Y positif, maka terdapat pada kuadran 2. Titik C terdapat pada X negatif dan Y negatif, maka terdapat pada kuadran 3. Titik D dengan sumbu X positif dan Y negatif, maka terdapat pada kuadran 4. Selanjutnya kita menentukan koordinat titik dari gambar. Yang pertama, koordinat titik A, B, C, D, E. Titik A dengan sumbu X-nya lurus terhadap sumbu angka 4 dan Y-nya 2, maka titik A jawabannya adalah 4,2. Titik B, X-nya berada pada 5 dan Y-nya 0, maka jawabannya 5,0. Titik C, sumbu X-nya terdapat pada 0 dan sumbu Y-nya pada 3, maka 0,3. Titik D, garisnya tegak dengan titik 0, sedangkan Y-nya tepat pada negatif 5, maka 0, negatif 5. Sedangkan titik E terdapat pada sumbu X negatif 2 dan lurus terhadap sumbu Y 0, maka negatif 2,0. Absis titik B dan ordinat titik E. Absis merupakan sumbu X, sedangkan ordinat merupakan sumbu Y. Kita lihat absis titik B. B dengan titik 5,0, maka X-nya merupakan 5 dan Y-nya 0, sehingga
absis dari titik B yaitu 5. Sedangkan ordinat titik E, kita lihat titik E. Titik E berada pada negatif 2,0. Negatif 2,0 dengan sumbu X negatif 2 dan Y-nya 0, maka ordinat dari titik E yaitu 0. Selanjutnya di sini Ibu memberi beberapa contoh soal, silahkan dikerjakan sendiri, silahkan di screenshot soal yang Ibu telah berikan. Selanjutnya, kita latihan soal terhadap bangun yang terbentuk dari titik pada koordinat kartesius. Bangun apakah yang terbentuk dari titik A negatif 2, negatif 3, B 3, negatif 5, C 3,4, dan D negatif 2,2. Di sini Ibu sudah menjawab, kita lihat ya. Setelah diketahui titik-titiknya, titik A, B, C, D, maka kita harus menghubungkan antara titik yang satu dengan yang lainnya. Di sini A kita hubungkan dengan B, B kita hubungkan dengan C, C kita hubungkan dengan D, D kita hubungkan dengan A. Maka, bangun yang terbentuk dari titik pada koordinat kartesius soal ini merupakan gambar dari bangun trapesium sama kaki. Selanjutnya koordinat relatif suatu titik terhadap titik lain. Dengan X1 kurangi X2, Y1 kurangi Y2. Koordinat relatif titik P5, negatif 7 terhadap titik R negatif 3,6 adalah koordinat relatif titik P terhadap titik R sebagai berikut. XP kurangi XR, YP kurangi YR. Jadi, 5 kurangi negatif 3, negatif 7 kurangi 6. Maka hasilnya 8, negatif 13. Seperti ini contohnya R ke P. 8 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah, atau kalau ke bawah nilainya maka negatif. Jadi jawabannya 8, negatif 13. Di sini contoh soalnya silahkan dikerjakan. Koordinat relatif titik H negatif 2, negatif 4 terhadap titik R negatif 3,6 adalah ini. Terima kasih atas partisipasi kalian yang telah melihat video Ibu sampai habis. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih, ada kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.